10 menit. Ada yang ingin menanggapi, bertanya? Oke. Sebelah sana ada? Sebelah kanan? Perempuan? Oke, dua-duanya dari sini. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dua ini Bu. Yang pertama terkait komposisi, saya pernah lihat komposisi pendapatan negara. Nah ternyata pendapatan negara itu hampir 93% dari pajak. Dari diagram pie-nya itu saya lihat kalau nggak salah. Nah, sementara kan kita terkenal negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa gitu. Pertanyaan saya, itu kemana gitu yang dari sumber daya alam itu? Ya saya pengen ini aja, walaupun itu setidaknya bagaimana sih itu bisa terjadi gitu. Kemudian yang kedua terkait koperasi ini, dari Partai Buruh sendiri sudah ada semacam blueprint lah, belum ada ya? Oh gitu. Sebab gini Bu, kita kan punya Inkobumi gitu ya, SPMI itu kan Inkobumi, Induk Koperasi Pekerja Metal Indonesia, dan rata-rata PUK di SPMI itu punya koperasi karyawan. Nah, hanya sayang sampai detik ini potensi tersebut tidak tergarap maksimal. Padahal kalau kita lihat salah satu koperasi saja, rata-rata mereka itu sudah mendapatkan kepercayaan, ada yang sampai 5 miliar gitu dari uang itu untuk mengelola uangnya. KSP Di SPMI. Ya, bisnisnya ada yang konsumsi sama simpan pinjam. Seperti yang saya sampaikan tadi, rata-rata koperasi karyawan itu belum mempunyai produk gitu, tapi hanya sebatas konsumsi dan simpan pinjam. Nah, saya sih sangat berharap koperasi ini bisa terrealisasi karena saya lihat potensinya besar sekali. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan nyambung ya. Terkait dengan koperasi. Tadi kalau kita, pertanyaan adalah apa yang salah dengan koperasi kita? Apa yang salah? Ya. Jadi kalau kita lihat fakta bahwa saya pernah membaca atau bahkan saya pernah ke kantor koperasi, ada sekian ribu koperasi yang nonaktif secara sistem dan itu dinonaktifkan. Artinya apa yang membuat koperasi itu dia tidak berjalan? Apakah dari tadi sektornya kita lebih kepada bukan manufacturing, ataukah ada SDM-nya, ataukah ada environment kita yang nggak sesuai? Jadi kalau kita lihat bahwa kenapa kalau tadi disampaikan di negara Eropa itu koperasi lebih maju, itu apa bedanya? Mungkin ada kajian yang khusus terkait dengan koperasi, karena ini agak sedikit kontradiktif antara teori yang disampaikan, bahkan ini solusi yang diberikan dengan fakta yang ada. Tadi disinggung bahwa ekonomi kita juga, ya mohon maaf, dan betul bahwa bahkan koperasi kita levelnya hanya itu nggak sampai ke sekunder atau level yang sangat nasional, sampai nggak ada. Itu mungkin tanya kesimbannya. Makasih. Baik. Ada satu lagi? Oke. 3 ya. Oke, ini 3 pertanyaan terakhir dan langsung dijawab. Langsung closing. Ini masih ada satu sesi lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sajiannya Bu Gede terkait mengenai gerakan buruh dalam perekonomian negara. Nah, pertanyaan saya dasar aja. Kenapa menjadi dasar? Karena memang kalau kita adalah serikat pekerja, maka dasar kita adalah ekonomi kita berpacu pada UMSK sama UMK. Nah,
gejolak yang ada di lapangan itu perbedaan antar daerah yang sehingga kita menilai bahwa serikat pekerja itu di posisi mana sebenarnya ketika berbicara sejahtera. Karena kalau kita lihat tadi antara misalkan kita ambil contoh Jakarta, Jawa Barat, turun di Jawa Tengah, lalu naik lagi ke Jawa Timur, entahlah daerah mana nanti turun lagi. Nah, hal ini dalam perekonomian, gerakan buruh apa yang akan diambil? Apakah solusinya ini hanya koperasi atau memang ada hal yang lain? Hal lainnya apa saja? Mungkin ada investasi kita di emas, investasi kita di kripto, atau investasi yang lain-lain. Harapan saya pribadi sih ada solusi-solusi selain koperasi. Karena kalau berbicara koperasi ini adalah badan yang memang kadang kita berbenturan juga dengan organisasi kita. Maka harapan kita ada juga solusi selain koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lalu Terima kasih atas kesempatannya. Nyambung dengan Bu Fajar bahwa peran kita sebagai serikat pekerja itu adalah tentang berunding upah. Tentu berangkatnya mulai dari KHL dan macam-macam, kemudian kita berunding upah untuk pekerja di atas 1 tahun dan selanjutnya sampai 10 tahun, 15 tahun. Nah, ketika kita bisa menghitung HPP atau harga pokok produksi gitu, di dalamnya ada unsur bahan baku, ada overhead pabrik, kemudian ada tenaga kerja langsung. Nah, pertanyaannya, seberapa ideal persentase dari tenaga kerja langsung agar kita bisa mengukur bahwa oh ternyata dari kue yang ada itu kita udah maksimal nih untuk berunding upahnya gitu. Jadi pertanyaannya berapa persen sih angka maksimal tentang tenaga kerja langsung ini dibandingkan harga bahan baku maupun overhead pabrik? Itu, terima kasih. oke, baik. Silakan. Oke, nambahin sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh materi terkait dengan koperasi. Nah, pertanyaannya sih dari apa yang dipaparkan ini solusinya apa, contoh yang terakhir ini aja, langkahnya apa kepada kita kaum pekerja supaya negara itu bisa memberikan tentang tadi bocoran dana buat koperasi, terus tadi juga memberikan ruang lingkup industri pabrik-pabrik. Ini apa bentuknya kan saat ini kan undang koperasi tidak mengatur itu tentang subsidi dari negara kan gitu ya, terkait dengan itu. Nah, maksudnya apakah harus ada undang-undang yang baru atau kita melakukan upaya hukum atau kita aksi ke presiden lah minta kuota supaya pabrik-pabrik yang baru kita kelola kan gitu, karena mayoritas di tingkat unit kerja itu sudah punya koperasi. Selama ada regulasi yang jelas, dikasih kesempatan, ya kami juga mampu sebenarnya, teman-teman serikat itu mampu. Cuma masalahnya kan kesempatan itu yang nggak ada. Nah itu, maka solusinya apa terkait dengan solusinya setelah terakhir gitu. Apa kalau memang ada aturan hukum yang mengatur, ya artinya koperasi kan bisa mengajukan mungkin kepada kementerian atau langsung ke presiden bahwa ini kami sanggup mengelolanya, ada pabrik baru kita kelola, sumber dananya dari mana. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perempuan ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Sip. Silakan, Bu Gede, mungkin bisa dirangkum semua apa yang tadi ditanggapi. Waktunya 2 jam pertanyaannya saya. 6 soal. Oke, yang pertama ya, jadi komposisi pendapatan negara dari pajak 93%. Nah, angkanya itu sebenarnya sekarang posisinya itu kan kita pendapatan dari pajak itu 2.500 triliun. Sedangkan kita punya pengeluarannya 3.500 triliun. Jadi ada defisit sekitar 1.000 triliun. Nah, ternyata ada namanya PNBP Pak. PNBP itu adalah pendapatan negara bukan pajak. Nah, apa sih PNBP itu? PNBP itu asalnya dari SDA itu Pak. Royalti itu masuknya ke PNBP. Ya apa? Dividen dari BUMN masuknya ke PNBP. Dari tambahnya. PNBP itu sekitar 300-an triliun. Masih kurang 300.
Ini utang semua. Kalau anggarannya 3.500, nah ternyata simulasinya buat 3.700. Jadi utangnya hampir 1.000. Mau utang baru aja hampir 1.000 triliun. Yang tadi saya bilang, cicilan ke utang lama dan ke bunga lama 1.500 triliun. Kita mau utang baru 1.000 triliun. Ini kalau dalam ilmu ekonomi fiskal ya, ini sudah tidak sustain. Karena apa? Dia akan terus semakin membesar dan kita nggak tahu kita akan ambruk di mana seterusnya. Karena yang paling banyak itu Jokowi. Dia total 40-an triliun sendiri. Dia banyak banget dan bunganya tinggi. Jadi gitu. Nah, tapi menarik sumber daya alam ini penting sekali. Karena apa? Karena gini. Karena beberapa kekayaan tambang andalan kita itu sudah mau habis, Pak. Seperti nikel. Nikel itu harusnya 11 tahun lagi. Bayangin, kerusakan-kerusakan yang kita lihat sampai longsor, apa banjir di mana-mana itu, ternyata barangnya habis 11 tahun lagi gitu. Batu bara habis 30 tahun lagi. Emas 35 tahun, 40 tahun. Tembaga 20 tahun. Jadi 10-20 tahun itu nggak terasa. Tiba-tiba hilang, kita nggak dapat apa-apa. Gimana caranya untuk bisa, ternyata Jokowi ini sejelek-jeleknya dia pernah melakukan hal yang baik untuk berikan contoh kita ini, yaitu apa? Freeport. Freeport adalah contoh bagus yang harus kita sebarluaskan ke seluruh perusahaan tambang. Apa yang terjadi di Freeport? Negara memiliki 51% saham. Kan awalnya Freeport itu tahun 67 Pak masuk, kita cuma dapat 20%, naik 30%, tahun 60 naik terus sama Jokowi 51%. Freeport, cuma Freeport. Sementara total perusahaan tambang itu dari ribuan jenis macam-macam. Saya pernah hitung, seandainya nih model Freeport ini diterapkan di seluruh perusahaan, kita akan dapat berapa? Saya coba hitung. Oh, dari emas sekian, batu bara apa? Saya cuma ambil 4 komoditi. Kita bisa setahun nambah 300 T. Hitungannya gini. Hitungannya kita asumsikan profitnya dapat 30%. Ya kan, dari total penjualan. Saya cuma ngambil produksi aja. Produksi saya kalikan dengan 30%, itulah profitnya. 30% ini kita bagi dua, karena tadi sahamnya kita bagi dua kan. 51 sama ya gitu kan. Dan dapat hampir 300 triliun segar setiap tahun dapat dari itu. Tapi memang itu kebijakan yang agak kontroversial. Kenapa? Nanti akan ada yang menuduh, oh itu nasionalisasi. Ya, kenapa enggak? Ini Arab Saudi sudah melakukan ini sejak tahun 50. Jadi di Saudi Arabia itu gitu, lo mau jual minyak, lo invest, nanti ujungnya profit bagi dua. Saudi sudah melakukan itu sejak 70 tahun yang lalu. Sudah ada contohnya di dunia ini, dan itu negara-negara barat masuk-masuk aja, tetap bisnis biasa aja. Bukan hal yang tabu juga ternyata kan. Kita cuma mau membuat itu, mengubah itu. Gimana cara mengubahnya? Revisi undang-undang mineral. Siapa yang bisa memberikan pemimpinan? Pak Prabowo. Mumpung nih, alias presiden kan? Karena apa? Dia itu 2 minggu lalu Pak, baru memberikan tanah pribadinya 20.000 hektar. Dia kasih gitu aja dengan beritanya. Nah, jadi dia kan ke Inggris nih, ketemu Raja Inggris. Nah, tiba-tiba di samping Raja Inggris itu, Raja Inggris bawa aktivis WWF Pak, tau nggak? WWF, World Wide Fund itu kan, apa yang memang aktivis hutan. Jadi si aktivis WWF ini bilang ini ke Prabowo, tolonglah itu dibantu konservasi gajah di Aceh katanya. Oh ya udah saya kasih, ambil tanah saya 20.000 hektar. Ini kasih beneran sekarang di Aceh. Coba cek beritanya masih ada pasti. Cuma karena mungkin kurang ini, karena ini agak begini nih presidennya. Nah, kalau udah kita suruh sekalian kan dia juga punya perusahaan tambang nih.
Nah, Bapak kasih contoh dulu nih. Saya akan serahkan 50% profit usaha saya kepada negara. Tolong para menteri-menteri yang tolong saya gitu kan. Sehingga dicontoh seluruh bulan, nah gitulah kira-kira cara settingnya gitulah kira-kira. Coba. Itu caranya. Jadi kita ada potensi itu, sumber daya alam. Dan yang kedua pajak. Pajak kita ini ada 2 jenis pajak yang belum kita aktifkan, belum kita aktifasi ceritanya. Apa jenis pajak itu? Ini yang pajak yang sangat umum dimanapun di Eropa, di Asia. Yang pertama namanya pajak kekayaan, wealth tax. Kita belum mengenakan pajak kekayaan. Di Norwegia pajak kekayaan 2% dari total kekayaan lo bayar setiap tahun. Lembaga penelitian Celios pernah menghitung nih, seandainya pajak kekayaan dikenakan kepada 50 orang terkaya aja, dia hitung ya pakai data Forbes, ya kan? Berapa tambahannya? 1 triliun. Tambahan 100 triliun setiap tahun. Di Indonesia. Pajak kekayaan kan kemarin, iya di Indonesia doang dari 50 orang yang paling kaya doang. 50 orang yang paling kaya, main lah. Tapi cuma 50 orang sebagai kaya kan? 100 T. Kemarin kita PPR ribut-ribut tuh pemerintah cuma mau tambah berapa? 60 T. Itu udah nyusahin seluruh manusia apa ribut lah di sosmed macam-macam kan. Tapi luput nih orang-orang kaya lolos kita. Begitu. Satu, wealth itu harus mulai. Pajak kekayaan harus mulai diterapkan. Yang kedua, jenis pajak yang lain yang lebih umum namanya pajak karbon, Pak. Carbon tax sebenarnya itu sudah diwajibkan oleh undang-undang HPP namanya, harmonisasi peraturan perpajakan, yang juga membuat kenaikan PPN juga di situ. Tapi ada pasangan yang lain bahwa pajak karbon sudah harus dikenakan pada 1 April 2022. Belum ada sekarang. Kalau negara sudah diinstruksikan undang-undang tapi jalan sekarang apa namanya? Kan bisa dibawa kemana lah, mau ke MK, mau ke apa? Pelanggaran hukum kan sebenarnya. Kenapa negara cuma fokus dengan PPN doang? Padahal undang-undang yang sama juga dulu mengenakan pajak karbon. Pajak karbon ini kalau kita hitung ya, saya juga pernah hitung pajak karbon ini. Anggaplah kita mengenakan pajak karbon 100 rupiah Pak, per kilo. Kan dia hitungannya per ton lah. Artinya kan kalau per ton jadi 100.000. Kenapa 100.000 saya gunakan? Karena di Indonesia itu kalau kita ambil rujukannya ke Swiss itu pendapatannya 2 kali lipat dan nilai pajak karbonnya berapa itu kan? Kali per 20 dari Swiss. Itu hasilnya 100.000 per ton CO2. Siapa saja yang menghasilkan karbon dioksida yang banyak itu? Yang pertama pabrik baja, pabrik petrokimia, pembangkit bertenaga batu bara, terus sektor transportasi. Itu tuh raja-rajanya yang menghasilkan karbon yang akan kena dari pajak karbon ini. Pajak karbon ini kalau dihitung dengan cara tadi 100.000 per ton, itu kita dapat tambahan setahun 60 T. Sudah sama kayak PPN yang tadi itu. Tapi kan kenapa sih pajak karbon ini pemerintah berkurang lipat? Kenapa? Karena memang orang-orang kaya semua yang punya industri ini kan. BUMN besar, apa kan dia nggak mau tuh ada tiba-tiba ada tambahan. Jadi 2 itu. Selain tadi SDA kita harus 51% kepemilikan semuanya. Jangan cuma community, semua community. Kita seperti Arab Saudi lah gitu lah kira-kira. Itu kita dapat tambahan 300 T. Tadi pajak orang kaya 100 T. Tadi pajak karbon 60 T. Ya 500 T. Sudah hampir tutup nih defisitnya. Kalau berani menerapkan itu, ya kan? Itu solusi dari soal fiskal itu ada kita peluang itu. Ada satu lagi yang belum terpikirkan tapi sudah dikerjakan oleh banyak negara di dunia, yaitu namanya restrukturisasi utang. Jadi bunga utang kita yang sekarang menjerat dan mau bunuh kita semua ini, yang tadi itu 1.400 triliun, hampir 40% pajak itu bisa kita nego, bisa kita restru istilahnya. Kalau kayak hibah kan bisa kan, mau tenornya mau tenornya diperpanjang boleh, bunganya diturunin boleh.
Itu juga terjadi di dunia ini, bisa juga dilakukan. Hanya memang sekali lagi para pemimpin kebijakan ini yang tidak berani melakukan itu. Bisa. Kalau kita lakukan itu berkurang 200 T aja setiap tahun. Bunganya kita turunin, kita bayar 30 tahun lagi lah, itu bisa. Jadi yang sekarang beban itu tiba-tiba kita bisa kurang bebannya gitu. Itu bisa. Namanya restrukturisasi utang. Itu bisa dikerjakan. Dapat tambah lagi duit. Banyak duit kita kan. Bisa tadi bangun industri-industri tadi itu. Bisa membiayai koperasi-koperasi kita. Kita bangun hilirisasi. Sudah 5 menit. Kemudian apa yang salah dengan koperasi kita? Ya salahnya. Jadi koperasi yang paling maju di Eropa sekarang itu Pak, itu juga masalahnya masih sama, modal. Yang tadi saya bilang sudah menguasai 40% perekonomian Eropa. Itu juga kalau saya lihat jurnal terbarunya masih bilang modal gitu, bukan dulu. Kalian aja yang udah besar masih kurang modal gitu. Apalagi kami yang masih berkaji kan gimana gitu. Yang gajahnya masih perlu modal, ya itu modal. Dari mana modalnya? Yang tadi itu. Dari permainan kita yang di fiskal tadi itu. Kita dapat tambahan dana, kita kembalikan. Gitu Pak. Jadi permasalahan utama koperasi kita adalah modal, dan Pak Prabowo batu 10T itu kita harus akses. Gimana cara mengaksesnya? Kita harus akses lewat kementerian. Kita harus ngomong kementerian, menteri koperasi, kita harus ngomong ke menteri apalagi dia, menteri tenaga kerja kali ya. Kita lobby. Jadi aktivitas politik itu nggak cuma aksi Pak. Ada namanya lobby. Nah, lobby ini kalau di negeri kayak Amerika itu sudah jadi lapangan kerjaan, dan sudah ada PT-PT lobby apa itu lobby apa. Di sini kan belum clear kan. Karena itu ya ada mengandalkan jaringan aktivis. Ini peluang kita juga masuk itu. Kemudian yang terakhir Bung Agung, ini pertanyaannya bagus. Sejauh mana kita bisa menerapkan presentasi terhadap utang kita dari sebuah perusahaan kalau kita mengelola perusahaan itu ya. Ini yang saya amati ya, kan saya juga konsultan ekonomi Islam. Jadi kalau ukuran perusahaan itu masih omsetnya di bawah 10M, itu ongkos tenaga kerjanya itu bisa lebih dari 60%. Iya, hampir 60-70. Jadi makin kecil itu usaha, semakin tinggi cost workers tenaga kerjanya. Semakin besar itu perusahaan, skalanya maksudnya, skala omsetnya, itu porsi upahnya lebih kecil gitu kan. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar di Eropa itu yang memang sudah canggih ya, dia memang koperasi pekerjaannya dikasih saham. Jadi koperasi pekerja dikasih saham 20%. Jadi guru-gurunya punya saham lewat koperasi pekerja gitu. Itu caranya begitu kira-kira. Paling itu berharap apalagi tadi ya, udah semua ya kayaknya dijawab ya. Koperasi apa yang salah tadi, kita salahnya kurang modal ya kan. Serikat pekerja, solusi kita tadi itu, fiskal tadi itu. Pajak-pajak yang belum aktif kita aktifin. SDA kita tiru Arab Saudi. Model Freeport lah kita terapkan ke seluruh industri gitu. Dapat tambahan. Bisa membangun industri, hilirisasi, bangun perumahan, kita nggak perlu mengharapkan ke Qatar, ke mana tadi, Cina itu. Kita pada sendiri caranya gitu. Tadi belum ya tadi. Nilai tambah kita kan hasilnya 20.000 triliun, tapi kita cuma dapat berapa persen. Nah, idealnya itu berapa persen baru dapat barisan terusnya tambah 50%. 50%. Iya kan, kalau dalam apa namanya, kalau standar teori ekonomi makro itu yang namanya Y itu pertumbuhan itu sama dengan kapital kali labor, modal dan tenaga kerja, ya kan. Nah kan yang kondisi sekarang kan yang labornya 25 ya, kalau cuma 2 faktornya ya kita nggak jualan. Idealnya apakah lewat saham atau apa, tapi itu Bu, keinginan kita. Terima kasih. Karena nilai tambah itu muncul ada guru, ada modal. Berarti ya 50-50 lah ya. Tapi kalau tadi dikuasai oleh buruh melalui koperasinya, itu berarti 100%. Bisa 100 itu. Dan semua PUK, mayoritas PUK gitu ya, itu kan punya koperasi sebenarnya di tingkat perusahaan itu. Problemnya adalah menyatukan masing-masing koperasi di perusahaan itu menjadi satu kesatuan gitu, satu induk koperasi.
itu kita bisa bayangin kalau SPMI saat ini itu ada 1112 PUK, anggap aja 1000 PUK gitu yang punya koperasi, ya itu kan setara dengan negeri Jakarta kekuatannya sangat besar. Kalau kita kasih aplaus buat Bu ini, setidaknya ini menjadi modal bagi kita untuk lihat ke depan terkait dengan perspektif ekonomi. Terima kasih Bu Gede, terima kasih. Jangan kamu lagi, karena ini dosen tetapnya yang pada di sini. Saya ingin kalian ya Mas ya. Ya. Dan berikutnya adalah diisi oleh Mbak Nani dan Bu siapa? Aruna. Kita break 10 menit, kawan-kawan silakan ambil kopi dan snacknya bisa dibawa.